setuju ya. Ini kok alegori semua nih. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai serta memuliakannya, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai perempuannya sudah siap sedia. Mempelai perempuan loh, bukan mempelai laki-laki. Mempelai perempuan ini katanya tadi Oten. Saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Rikar ini pakai konde, Ya, hat tinggi, terus pakaian kebaya, atau dia pakaian pengantin ala-ala Sunda gitu. Nah, itu Kira-kira kumisnya ditutupi pakai bedak apa itu ya? Nanti. Bedak Toriolo tuh ada ketemu mau warna kuning. Bukan kapurung bang, sagu yang sudah dicairkan kan? Iya ya, dikasih onyi campur sebalak bu. Gini, tadi yang mengatakan di surganya tidak ada lagi nafsu itu siapa? Pak King sama yang dua itu, Pak King juga. Nah, Pak King gimana Ya, ceritanya? Bang Suma, saya oke. jawab. Di surga itu di konsep Kristen tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada. Manusia itu seperti malaikat memuji-muji, memuliakan Tuhan. Jadi sudah, kalau bang. Anda bilang udah. apa pengantin Udah, perempuan, bang. pengantin laki-laki bukan arti secara harfiah. Itu Bang, alegoris ya. Kita sudah, ini bang, umat sudah. sebagai pengantin perempuan, bukan sebagai pengantin laki. Ya, udah clear ya, jelas ya. Jangan dibawa kemana lagi. Oke, sip. Silakan. Sebagai manusia, dengarkan, Bung. Sebagai manusia, ketika Anda dihilangkan nafsunya, syahwatnya, itu anugerah atau siksaan? Kalau di surga itu sudah indah-indah, Bang Suma. Bagaimana Anda bisa mengatakan, kalau kita di Bung, dunia, bagaimana kalau di dunia Anda bisa dihilangkan nafsu, mengatakan, ya jelas lah. Bung, tapi kalau di surga itu sudah tidak ada lagi itu nafsu. Bagaimana Anda bisa mengatakan kata indah terlontar dari mulut Anda, sementara alat untuk memaknai keindahan itu sudah nggak ada? Waduh, gini, Bang Suma, memaknai keindahan itu bukan cuma dari syahwat, Pak. Banyak hal yang kita alami. Anda hanya berpikir dari syahwat aja, susah kalau begitu. Tunggu dulu. Keindahan harus Tunggu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah sebuah kebahagiaan dari upah pekerjaan yang Anda lakukan di bumi ketika ternyata kelamin Anda itu dihilangkan? Begini, itu beda konsepnya Pak Bang Suma ya. Surga itu memanglah kalau kenikmatan dunia surga ya itu syahwat. Iya, tapi kalau dengarkan. itu dihilangkan itu bukan surga berarti kita itu tidak puas lagi, maksudnya surga itu tempat siksaan. Gimana? Surga itu tempat siksaan atau surga itu tempat kebahagiaan? Bang Suma, aduh, pertanyaan diperbaiki dong. Itu kan Anda kan surga itu tempat siksaan atau kebahagiaan? Saya tanya dulu. Bang Suma, anak-anak pesantren, ini pengajian tahulah surga itu apa, neraka itu apa, bertanya. Iya, saya tanya. Jawab aja, Pak. Surga itu tempat siksaan atau tempat kebahagiaan? Ayo. Semua yang indah-indah ya, kebahagiaan apa, pokoknya semua yang indah, semua ada di surga. Apakah saudara bisa bahagia ketika Anda manusia tapi tidak berkelamin? Jawab saya. Bahagia, Pak. Karena begini, kita kebahagiaan itu bukan cuma dari syahwat, Bang Suma. Saya tanya dulu. Saya hanya memikirkan saya tanya dulu. Itu kebahagiaan. Bukan dari segi aspek syahwat. Bukan hanya aspek syahwat. Anda di sana tidak minum. Dengarkan, Bang. Anda di sana tidak minum, Anda di sana tidak makan. Apakah itu sebuah kebahagiaan? Ketika kodrat dengarkan. Ketika kodrat Anda itu adalah manusia, tapi dihilangkan rasa lapar, rasa haus, dihilangkan kemudian syahwatnya, apakah Anda lupa ingatan bahwa dulu pernah Anda rasakan hal-hal itu? Jawab. Begini, Bang Suma ya, saya jawab ya, saya jangan jawab, Anda bertanya lagi. Surga itu tidak bisa terini dengan akal dan pikiran kita, melampaui semua yang indah-indah di dunia. Tapi itu kenapa? Besar, semua kenapa Anda bisa
Kenapa kita Anda mengambil bisa dasarnya mengatakan? Sebentar Bang Suma, sebentar. Katanya Jangan kita kebahagiaan. mengambil patokan keindahan, kebahagiaan di dunia. Tidak. Katanya kebahagiaan di surga tadi. itu di luar jangkauan akal manusia. Jadi Katanya jangan hanya tadi kita mengatakan bahwa apa syahwat itu kan biasa kan surganya dunia. Jangan ambil patokan seperti itu. Jangan Ya, ke syahwat, seperti itu. jangan ke syahwat. Nanti jelas di lah, surga, syahwat karena kan jangan ke nafsu. syahwat dulu. Sekarang Disediakan bidadari. di surga nanti Anda bisa makan, bisa minum nggak? Di surga itu semua ada, Pak. Nggak bisa saya nggak bisa. Terus ini, tapi semua kenapa hal yang paling intim di dalam kehidupan manusia ditiadakan di surga Anda? Kenapa? Ya jelas lah, karena di dunia itu kan penuh dengan nafsu. Ya kan di surga tidak ada nafsu lagi. Jadi maksudnya nafsu itu yang bikin manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana kemudian Anda dengarkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda bahagia ketika di sana ada lawan jenis Anda, tapi Anda sudah tidak punya kelamin? Itulah bedanya, Pak. Bapak itu ambil patokan dasarnya di dunia. Loh, di surga itu cuma dikatakan kita di sana itu dijelaskan kita seperti malaikat. Di sana semua ada. Bahaya, Pak. Kalau seperti malaikat kita berarti memiliki 3 wajah. Anda mau 4 wajah? Mau? 4 wajah. Loh, malaikat itu, Pak, ada berwajah 4, bersayap. Ada yang wajahnya kepalanya 1 tapi wajahnya 4. Raja wali, kemudian singa, wajah manusia. Mau hidup kayak gitu? Mau? Malaikat itu kan lebih tinggi dari manusia. Dia tidak ada nafsu, tidak ada ini lagi. Bapak, dengarkan saya sedikit lagi, Pak. Segini. Malaikat itu, Pak, tidak pernah kemudian merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tidur, nikmatnya bersenggama dengan pasangan. Tidak pernah dia rasakan itu. Dia juga tidak tergila-gila dengan harta malaikat itu. Dia juga tidak tergila-gila dengan pangkat. Dia tidak tergila-gila dengan syahwat. Tapi toh di dalam pengajaran saudara, malaikat ini kemudian memberontak ingin menyamai Tuhan. Sedangkan Anda kelak di surga hidup seperti malaikat. Nah, celakanya Anda pernah merasakan hidup seperti manusia, bisa makan, bisa minum, bisa senggama dan seterusnya. Ketika nanti Anda masuk ke surga tidak mendapatkan itu lagi, Anda bisa berpotensi melakukan pemberontakan kepada Tuhan karena Anda ingin kembali merasakan seperti yang pernah Anda rasakan kalau Anda hidup seperti malaikat. Betul nggak? Saya jawab. Oke, Bang Suma, saya mengerti. Sudah ya, saya jawab ya. Silakan. Oke. Di surga itu kita manusia sudah dalam kendali Allah, dalam kendali Maha Kuasa. Tidak ada lagi potensi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Karena kita di surga itu sudah di pengawasan Tuhan, sudah dikontrol Tuhan. Di mana? Lah iblis bagaimana, Pak? Iblis bagaimana? Kehendak atau apa iblis, sorry. Malaikat bagaimana, Pak? Malaikat bagaimana? Karena malaikat dia tujuan akhir kita. Surga itu tujuan akhir malaikat kita. Gimana? Jadi kita tidak lagi. Malaikat bagaimana? Malaikat gimana? Ada juga dia punya. Manusia berbeda dengan malaikat. Kenikmatan kebahagiaan yang dirasakan malaikat berbeda dengan manusia. Jangan selalu kita mengukur dari diri kita manusia. Tidak. Anda mengatakan Kristen nanti di surganya akan hidup seperti malaikat. Iya. Berarti ada potensi orang-orang Kristen di surganya nanti memberontak. Pak, kalau sudah di surga itu kekal abadi, tidak ada lagi. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan malaikat? Kan menurut Anda bisa dicuci-cuci baru pindah di surga. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan malaikat? Di neraka itu kekal, di surga itu kekal. Dengarkan. Dari surga, malaikat ini memberontak kenapa? Kenapa malaikat ini memberontak? Kenapa? Iya jelas, itu kan waktu itu kan cerita malaikat itu diberi kehendak pada saat itu. Iya kan? Makanya dia pengen menyamai Tuhan, makanya Tuhan mengusir dia dari. Kenapa dia ingin menyamai Tuhan sementara dia tidak punya syahwat? Kenapa? Kesombongan. Lah, dia dikasih kehendak. Dia tidak pernah diberi syahwat malaikat itu. Kesombongan, lain lagi. Ini kesombongan. Berarti Anda masih punya sombong nanti di sana. Kan hidup seperti malaikat. Berarti di surga nanti Anda masih punya kesombongan. Betul?
Tidak ada lagi Pak, di surga itu semua ada, tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran tadi kita, katanya Kita orang jangan Kristen cuma. nanti matinya Susah kembali ke surga hidup seperti malaikat. Malaikat Hidup seperti punya malaikat, kesombongan. jelas. Tidak ada kawin Malaikat mengawinkan. punya kesombongan. Berarti Anda juga nanti ketika mengingat kehidupan Anda di dunia dulu, punya mobil, punya harta, punya wanita, punya tahta, bisa makan, bisa minum, dan itu tidak Anda dapatkan, maka Anda pun akan memberontak kepada Tuhan. Bang Suma salah, kenikmatan yang kita dapatkan di dunia berbeda, yang di surga jauh lebih dahsyat di surga. Bagaimana kalau jauh lebih dahsyat, Pak? Kalau jauh, Pak, kalau jauh lebih dahsyat di dunia daripada di surga, berarti segala macam makanan yang ada di surga, yang ada di bumi, itu dilipat gandakan di surga. Segala macam minuman yang ada di bumi, itu nanti dilipat gandakan di surga. Berarti salah enggak ketika di dunia orang bisa menikmati istri, di surga dilipat gandakan? Salah enggak? Tapi berbeda. Jadi begini, kan Kenapa berbeda? Saya kasih contoh. Kenapa Dengar dulu, berbeda? Bang Suma, kita gantian. Anda ngomong terus. Di surga Anda bisa istri 4, bisa istri 5, bisa 10. Ya kan? Tapi janji Tuhan kepada kalian, di surga itu jangankan dikasih istri 10, 100, dikasih bidadari. Dia digentayangan dia, Terus apa masalahnya? Apa masalahnya kalau hal yang sangat prinsip di surga itu jauh lebih berlipat ganda. Jadi sekarang apa masalahnya kalau hal akan melebihi apa yang kita dapatkan di surga? Apa masalahnya, Pak? Apa masalahnya kalau hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan manusia itu diberikan oleh Allah berlipat kali ganda di surga? Apa masalahnya? Ya itulah, tidak ada lagi syahwat. Karena syahwat itu yang menentukan manusia. Gimana ceritanya? Gimana cerita? Bagaimana ceritanya? Ingat Pak, dengarkan saya, Pak. Syahwat itu, Pak, kelamin itu tegang dikarenakan makanan dan minuman yang mensuplai di dalam tubuh kita. Tidak, itu mata, itu dari mata. Nafsu itu berdiri karena dari mata. Inilah akibatnya kalau Anda tidak pernah merasakan, Pak. Inilah akibatnya kalau Bapak tidak pernah merasakan puasa. Semuanya dimakan, aspal pun ditelan, mobil truk pun direbus. Kalau orang berpuasa itu, Pak, itu bisa meredam syahwat. Kenapa? Karena saripati yang ada di makanan kita itulah yang menjadi sperma. Menurut Bapak yang menjadi sperma itu apa? Jadi gini Pak Bang. Enggak, saya tanya dulu. Yang menjadi sperma itu apa? Iya, memang makanan. Tapi yang makanan, Pak. Itu makanan. Sekarang di surga Anda, apakah masih Anda makan? Dengar. Di surga nanti, tapi dari penglihatan, Bapak, di surga nanti, apakah perempuan ini? Ya itulah dari mata. Banyak orang, mohon maaf, banyak orang yang buta dari lahir, Pak, punya anak banyak, dia nggak melihat, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah di surga nanti Anda makan minum? Saya nggak bisa mengatakan itu. Pokoknya di surga itu tidak bisa dijangkau akal dan pikiran kita, Pak. Itu aja. Nah, kalau Anda tidak bisa menjangkau pikiran Anda terhadap surga, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi kawin-mawin? Memang tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi syahwat. Dari mana Anda bisa tahu nafsu tidak ada? Dari mana? Karena sudah dijelaskan Pak di situ di kitab Wahyu. Kalau di surga nanti kita seperti malaikat, tidak ada lagi nafsu. Kalau kawin mengawinkan. Bapak pernah baca tidak anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik dan mengambilnya menjadi istri? Anda pernah baca enggak dalam Bible? Kenapa? Anda pernah baca enggak anak-anak Tuhan yang adalah malaikat melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik sehingga dia mengambil sebagai istri? Siapa yang mengambil istri? Malaikat. Iya. Di mana ayatnya? Ayo kita bahas lagi. Panjang kita ini. Di mana? Silakan. Ada yang bisa menunjukkan? Ada yang bisa menunjukkan Kejadian 6 kalau nggak salah, coba. Ayo kita buka. Padahal ini sate babi ini lagi menunggu ini Bang Suma. Kejadian 6 nomor berapa ini? Kejadian 6 nomor 2, coba Anda lihat. Kalau dia kayak roh Gurunda, berarti dia gentayangan ya, terbang-terbang kalau dia hidup secara roh. Padahal gentayangan lah kalian. Bible itu cuma 144.000 ya. Terus untuk Israel pula gak kena kau.
Emang kau di Israel? Jadi adalah siksaan Bang kalau Coba Anda kejadian berapa? Silakan. Kejadian 6 nomor 2 coba. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, wah. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Wih. Oke, saya sudah dapat ayatnya. Oke ya, saya jawab ya. Ya. Saya baca ayat sebelumnya. Kita tidak bisa mengambil satu ayat karena beda maknanya kalau cuma satu ayat. Ya, Judulnya kejahatan manusia. Ayat pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri daripada perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Allah. Berfirmanlah Tuhan, akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata yang burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini anak-anak Tuhan ini siapa? Ini baca ayat terakhirnya Pak. Ada ayat setelahnya. Berfirmanlah Tuhan, ya kan? Ini anak-anak ini kejahatan manusia, seperti malaikat. Rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia, karena manusia adalah daging. Parah ini, parah. Malaikat Tuhan. Lalu siapa? Kalau bukan malaikat Tuhan, lalu siapa? Bukan malaikat setan. Roh kegelapan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan mereka lahir anak-anak perempuan, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ini manusia di bumi, lahir bagi mereka anak-anak perempuan. Betul. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya 120 saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudah ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Jadi anak-anak Tuhan ini diceritakan menikahi anak-anak perempuan manusia, sehingga ada yang disebut orang-orang raksasa di bumi. Ya. Nah, siapa orang-orang raksasa ini? Anak apa ini? Jadi jangan Anda mengartikan itu malaikat Tuhan. Loh, tadi kan bertanya malaikat kan? Loh. Ini anak-anak, dengarkan Pak, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan di sini siapa? Anak-anak Tuhan, anak ciptaan kita manusia yang melakukan suatu kejahatan. Itu maksudnya. Jangan salah. Itu ada ayat seperti berikutnya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selamanya. Raksasa di bumi. Bapak ini. Ya, itu kejahatan manusia. Bapak ini, Bapak. Jadi jangan mengartikan itu malaikat dari Tuhan. Jangan memelintir, Pak. Dengarkan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Coba. Nah, di sini. Anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan melihat. Siapa anak-anak Tuhan di sini yang melihat anak-anak manusia? Itu maksudnya itu Tuhan ini, Tuhan roh kegelapan, kejahatan. Itu maksudnya. Karena di sini ada kata selanjutnya. Ketika Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi, bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Asumsi aja. Ya kan? Kan Tuhan menyesal hasil ciptaannya. Udah. Sekarang di dunia ini, Pak, kalau kelamin Anda tidak berdiri selama 3 bulan, tidak keluar,
Tersiksa enggak Anda? Tersiksa lah. Itu manusia. Oke, Manusia. oke teman-teman, mari kita Kalau tepuk tangan yang meriah. kalau saya tidak Takat, bertindak, takat, saya bukan takat, manusia takat, laki-laki. takat, 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 Tapi jangan takat, samakan takat, takat, surga takat. manusia di Oke, Bang Handi, masih silakan penuh Bang dengan Handi. hawa nafsu. Bang Handi. Kalau di surga